Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang tetapan kesetimbangan kimia yang tercakup dalam materi dasar 3.8, yaitu menjelaskan reaksi kesetimbangan dalam hubungan reaksi dengan hasil reaksi. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menuliskan ungkapan tetapan kesetimbangan berdasarkan harga konsentrasi yang disebutkan dengan KC dan dapat menuliskan ungkapan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan material yang diseimbangkan dengan KP. Kita akan mempelajari tentang tetapan kesetimbangan. Untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang asas Lekatelir yang mendasari dalam proses pembelajaran tentang kesetimbangan kimia. Menurut asas Lekatelir bahwa jika suatu sistem kesetimbangan menerima suatu aksi, maka sistem tersebut akan mengadakan reaksi sehingga pengaruh aksi menjadi sekecil-kecilnya. Tetapan kesetimbangan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan secara kuantitatif antara produk dengan reaktan. Tetapan kesetimbangan secara umum dapatlah dikatakan bahwa tetapan kesetimbangan merupakan perbandingan hasil kalimolaritas reaktan dengan hasil kalimolaritas produk yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Jika persamaan reaksi tetapan kesetimbangan digambarkan seperti di bawah ini, yaitu A direaksikan dengan B menghasilkan C dengan D dengan masing-masing koefisiennya A, B, C dengan D, maka tetapan kesetimbangan dilambangkan dengan K dan dituliskan persamaan tetapan kesetimbangan secara umum itu adalah K sama dengan produk dibagi dengan reaktan yang masing-masing dituliskan atau dipangkatkan dengan persamaan reaksi. Jadi K sama dengan konsentrasi C dipangkatkan dengan C, konsentrasi D dipangkatkan dengan D, dibagi dengan konsentrasi A dipangkatkan dengan A, dikalikan dengan konsentrasi B dipangkatkan dengan B. Jika nanti diubah dalam persamaan reaksi secara nyata, maka tinggal diganti saja persamaan yang telah diberikan. Oke, kita perhatikan contoh untuk menentukan harga tetapan kesetimbangan. Untuk KC, perhatikan persamaan reaksi. Jadi untuk menentukan harga KC, kita memperhatikan koefisien reaksinya. Jadi dari persamaan reaksi di atas, K itu adalah konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi dengan N2O4 pangkatnya 1. Nah, kalau tidak tulis ini kan koefisien reaksinya 1, berarti pangkatnya 1. Jadi hasil reaksi berbanding dengan reaksi masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Itu untuk KC. Kemudian ada yang namanya tetapan kesetimbangan parsial atau KP. Pada dasarnya prinsipnya sama, tapi untuk tetapan kesetimbangan parsial didasarkan pada harga ketekanan. Persamaan reaksinya Anda bisa perhatikan di atas, yaitu A dengan A, dan A yang kecil, B kecil, C kecil, D kecil itu adalah koefisien reaksinya. Nah, di sini kita tidak menggunakan kurung siku karena dia berdasarkan harga tekanan. Jadi KP sama dengan tekanan parsial C dipangkatkan dengan koefisien reaksinya, tekanan parsial D dipangkatkan dengan koefisien reaksinya dibagi dengan tekanan parsial A dipangkatkan dengan koefisien reaksinya, tekanan parsial B dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Jadi pada prinsipnya sama seperti untuk menentukan ungkapan tetapan kesetimbangan pada KC. Nah, kita perhatikan contoh, kita menggunakan contoh yang sama seperti pada KC. Jadi nanti untuk menentukan KP pada dasarnya sama,
hasil reaksi dibagi dengan pereaksi yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaktifnya. Jadi Kp untuk reaksi N2O4 yang terurai menjadi NO2 adalah Kp sama dengan PNO2 pangkat 2 PN2O4. Kita perhatikan P itu adalah tekanan ya. Jadi pada prinsipnya sama, hanya datanya saja yang digunakan berbeda saat kita menerapkannya dalam perhitungan. Oke, demikian pembelajaran kita. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga jarak, dan patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan juga, dan jangan lupa menggunakan masker. Terima kasih.